Pemirsa, kita kembali ke pre-event debat kelima Capres-Cawapres 2024. Meriah sekali suasana di MNC Conference Hall, namun kita akan melihat seperti apa persiapan di masing-masing rumah pemenangan, masing-masing pasangan calon. Sudah ada rekan kami di rumah pemenangan pasangan calon nomor urut 1, ada Fazila Hairunisa, ada Baby Kristami di rumah pemenangan pasangan calon nomor urut 3, dan ada Galuh Pandu di rumah pemenangan pasangan calon nomor urut 3. Kita akan menuju ke Fazila Hairunisa terlebih dahulu. Zila, bagaimana persiapan di sana? Ya, baik Zila. Oh, rupanya Zila ini ada di rumah Pak Anies Baswedan di Lebak Bulus. Ya, Abraham dan juga Anissa, saat ini saya berada di pendopo Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan iya, di Lebak, benar Anissa, di Lebak Bulus begitu. Nih kalau kita lihat ya Anissa dan Abraham, suasana di sini juga sudah mulai ramai begitu ya. Kalau awak media juga sudah menunggu, di mana nanti rencananya sebelum berangkat ke lokasi debat, Anies Baswedan akan memberikan keterangan persnya kepada awak media begitu mengenai persiapan-persiapan begitu, diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari beberapa media. Dan nanti rencananya Anies Baswedan akan berangkat ke lokasi debat sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan nantinya akan janjian atau bertemu dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar di lokasi debat di JCC Senayan. Dan saya akan menunjukkan Anissa dan Abraham, nantinya Anies Baswedan juga akan menggunakan sprinter ini, di mana ini isinya nanti akan ada keluarga dan juga orang-orang terdekat. Dan di sekitar rumah Anies Baswedan tidak hanya tim media yang menunggu, tapi juga warga, para pendukung dari Anies Baswedan Muhaimin Iskandar juga menanti ingin bertemu dengan cawapres favoritnya. Dan kita akan bertanya juga, ini kalau kita lihat gitu ya, ada beberapa pendukung gitu ya. Mas, dengan Mas siapa? Dengan Dimas. Ya, Mas Dimas dari mana asalnya? Asal dari Malang. Oh, dari Malang. Jauh-jauh emang sengaja datang mau ketemu Pak Anies atau gimana nih, Mas? Ya, kebetulan juga ada proyek pekerjaan juga di Jakarta, jadi waktu ada kosong juga, jadi saya sempatkan ke sini juga. Oke, kenapa suka sama Anies Baswedan, Mas? Kalau dari saya pribadi, untuk pribadinya Pak Anies juga kelihatan sangat cerdas juga, mencerdaskan untuk Indonesia bisa menjadi contoh pimpinan untuk presiden juga nantinya jika terpilih, semoga terpilih juga bisa menjadi contoh pimpinan negeri yang lebih baik untuk 5 tahun ke depan. Oke, berarti optimis dukung Pak Anies di debat terakhir ini ya? Pastinya dukung. Baik, terima kasih Mas Dimas atas waktunya. Nah, pemirsa, tadi memang kalau ngomongin soal persiapan debat tidak ada persiapan khusus, hanya ada beberapa persiapan fisik seperti istirahat yang cukup, karena memang di waktu-waktu kampanye belakangan ini juga sibuk begitu keluar kota. Jadi untuk debat ini hanya mempersiapkan fisik yang prima gitu untuk debat di JCC jam 19 waktu Indonesia Barat nanti malam. Dan Muhaimin Iskandar, cawapres, juga menyatakan tidak ada arahan khusus begitu atau memberikan bantuan materi kepada Anies Baswedan untuk menyampaikan acara-acara debat. Namun Muhaimin yakin bahwa Anies Baswedan sudah menguasai, karena memang beberapa tema juga sudah dijalankan oleh Anies Baswedan begitu, salah satunya ialah mengenai tema pendidikan. Dan nantinya rencananya di sebelum ke lokasi debat, nantinya mereka akan bertemu dan melakukan sholat maghrib bersama serta makan malam bersama di sebuah kafe, di salah satu kafe di Senayan, Jakarta. Dan ini kalau kita lihat ya, masih ramai begitu ya, semakin sore semakin menunggu kedatangan dari Pak Anies. Ini warga juga semakin penasaran begitu, mereka ingin berinteraksi langsung dan melihat calon pemimpinnya di masa depannya. Kita akan juga menunggu bagaimana nanti statement pernyataan yang akan diberikan oleh Anies Baswedan. Zila. Baik, itu dia bisa kami laporkan dari pendopo Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kembali ke Anissa dan Abraham di studio. Ya. Baik, terima kasih Zila Fazila Hairunisa. Kita ke Baby Kristami yang ada di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Baby, seperti apa situasi di sana?
Baby. Selamat sore Juno, Anissa dan juga pemirsa. Tidak terasa hari ini sudah menjelang pada debat terakhir Pilpres 2024 yang akan dilaksanakan di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Dan nanti kita akan melihat ketiga capres baik nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan beradu gagasan dalam debat pamungkas terakhir ini nanti di JCC. Dan saat ini pemirsa saya sedang berada di rumah pemenangan paslon nomor urut 2 di Jalan Kartanegara 4 Jakarta Selatan, dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di Jalan Kartanegara, kediaman pribadi Prabowo Subianto. Sudah terlihat banyak media yang sudah menantikan kedatangan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, beserta juga dengan sejumlah relawan dari Barisan Motor Gibran yang juga sudah menunggu kedatangan capres-cawapres nomor urut 2. Jika kita berkaca dari debat sebelumnya, biasanya Prabowo dan juga Gibran beserta juga dengan TKN serta beberapa tokoh bertolak ke JCC venue debat di sekitaran pukul 18.30 waktu Indonesia Barat seusai menjalankan sholat maghrib bersama. Dan jika tidak berubah dari jadwal, pada hari ini Gibran Rakabuming Raka kabarnya akan tiba di kediaman Prabowo Subianto sekitaran pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Seusainya juga tadi pagi Gibran Rakabuming Raka menjalankan Sunday Morning Ride bersama dengan beberapa publik figur dan menjalankan kampanye juga di daerah Cikarang bersama dengan Partai Golkar. Dan kalau kita melihat juga dilansir dari postingan Sekretaris Pribadi Prabowo Subianto, kegiatan Prabowo Subianto di menjelang debat terakhir ini yang melakukan olahraga berenang, yang dikatakan juga ini merupakan olahraga Prabowo Subianto seperti biasanya, yaitu berenang di kediamannya untuk olahraga pagi begitu. Lalu juga dari apa yang dikatakan oleh TKN, persiapan Prabowo Subianto menjelang debat pamungkas terakhir hari ini yang dilakukan adalah istirahat yang cukup dan membaca referensi dari berbagai buku supaya persiapan ini lebih komprehensif. Dan yang menarik juga pemirsa, dikatakan oleh Prabowo Subianto menjelang debat terakhir bahwa ia harus sering latihan supaya tidak mendapat nilai rendah. Kita ketahui bahwa yang menarik dari debat ketiga, Prabowo Subianto mendapatkan nilai 11/100 dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dan nanti kita akan melihat bagaimana jalannya debat terakhir hari ini, yang dimana temanya yaitu mengenai pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, sumber daya manusia, tenaga kerjaan, kesehatan, SDM, teknologi informasi, dan juga inklusi. Salah satunya juga yang menjadi visi dari paslon nomor urut 2 mengenai pendidikan itu mengenai penguatan di bidang sains dan teknologi. Kembali ke Anda, Anissa, Juno. Oke, Baby, Juno ada di JCC. Di sini Abraham, Baby. Iya. Baik, kita akan. Tapi kelihatannya kita memang harus bergabung dengan nanti JCC. JCC, betul. Tadi di sana bukan Juno, ada rekan kami Camar Anda yang berada di JCC. Camar, Anda ini Camar rupanya berada di sekitar red carpet. Camar, boleh Anda ceritakan seperti apa situasi di sana saat ini? Ya, baik. Selamat siang menjelang sore kembali untuk Abraham, Anissa dan juga pemirsa. Betul sekali, tepat di belakang saya sudah berada di red carpet yang nantinya digunakan untuk pintu masuk calon presiden dan juga calon wakil presiden. Dan mungkin Abraham, Anissa ini sudah mendengar sayup-sayup teriakan dari simpatisan dari masing-masing paslon. Dan saat ini kami hanya tinggal menunggu simpatisan dari paslon nomor 1 Anies Baswedan, yang memang saat ini kami masih menantikan kehadirannya. Namun untuk simpatisan dari paslon nomor urut 2 dan juga 3, yakni Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo ini sudah hadir. Dan pemantauan kami untuk saat ini di titik saya berada saat ini merupakan ring 2, karena kalau kita melihat kepada sisi pengamanan ini dibagi ke dalam 3 ring. Ring pertama yang ada di dalam adalah venue utama, kemudian juga ring 2 adalah di tempat saya melaporkan saat ini atau pintu masuk JCC, dan ring 3 ini adalah di sekitaran GBK. Nah, kalau kita melihat di belakang ini sudah steril. Kalau misalnya tadi sempat melihat pemirsa dan juga Anissa serta Abraham, masih ada sejumlah awak media yang diperkenankan untuk mengambil gambar lebih dekat ke red carpet. Namun saat ini kita bisa lihat sudah steril dan sejumlah pengamanan ini sudah dilakukan secara ketat. Bahkan Anissa, Abraham, ini dalam satu titik saja sudah ada 20 atau 30 personil yang disiagakan, yakni kerjasama antara Polda Metro Jaya dan juga KPU Republik Indonesia. Tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari rekan Yasmin Atania dan juga Gisalia Nurrohma yang ada di titik lain bahwa mereka
juga sama, pengamanan dilakukan secara ketat, utamanya untuk pintu masuk dari tamu undangan. Nah, mereka yang dipersilahkan untuk masuk ke JCC ini hanya 75 orang untuk satu paslon, di mana simpatisan juga diwajibkan untuk membawa undangan berupa QR code yang nantinya mereka sudah mendapatkan masing-masing begitu, dan ada 3 lapis pengamanan. Lapisan pertama ini mereka akan diperiksa dimulai daripada barang bawaan, kemudian juga ada body detector, kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan scan QR code. Artinya memang ini sangat ketat sekali, dan nanti untuk dikhususkan di tempat ataupun juga lokasi yang berada di belakang saya, ini hanya dipersilahkan untuk capres dan juga cawapres yang hadir beserta dengan pimpinan partai politik. Dan hingga dengan saat ini kami masih menantikan bagaimana nantinya sistem pengamanan yang dilakukan ketika capres dan juga cawapres masing-masing hadir. Namun untuk pintu VIP hingga dengan saat ini bisa saya sampaikan masih ditutup secara ketat dan juga steril. Utamanya kalau kita lihat ini memang sudah 3 kali untuk debat capres dan juga cawapres dilaksanakan di JCC, sehingga tentunya pihak dari KPU Republik Indonesia sudah melakukan berbagai evaluasi, utamanya untuk hari ini, di mana ini merupakan debat pamungkas. Sementara demikian, Anissa dan juga Abraham. Ya, terima kasih Camar Haenda dari Red Carpet ya di Jakarta Convention Center, tempat nanti pasangan calon presiden melintas sebelum menuju ke arena debat. Dan lanjut kita akan menuju ke Galuh Pandu di TPN Ganjar Mahfud. Bagaimana persiapan di sana, Galuh? Galuh. Ya, di sini kami sedang menunggu kehadiran dari paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang rencananya akan berangkat bersama-sama dari Posko TPN atau Tim Pemenangan Nasional paslon nomor urut 3 Ganjar dan juga Mahfud. Kami tadi melihat bahwa sudah ada salah satu tokoh yang hadir di High End Building, yaitu Ahmad Basarah sebagai Ketua Tim Pemenangan Relawan untuk Pemilu Presiden kali ini, yang sebelumnya sedang menghadiri atau kegiatan deklarasi Ahokers yang dilaksanakan pada siang tadi. Dan kami masih belum melihat tokoh-tokoh lain yang hadir di sini, namun kami akan terus mengabarkan informasinya untuk Anda. Sementara informasi yang kami dapatkan adalah rencananya Ganjar dan juga Mahfud akan hadir di gedung ini sekitar pukul 17.30 atau pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Rencananya mereka juga akan didampingi oleh Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, kemudian Ketua TPN Arsyad Rashid, dan juga didampingi oleh istri dari Ganjar Pranowo yaitu Siti Atiko Supriyanti. Dapat kami informasikan pula bahwa hari ini Ganjar Pranowo meliburkan diri dari kegiatan kampanye untuk persiapan debat pamungkas di debat kelima kali ini di Jakarta Convention Center, dan mereka atau Ganjar Pranowo beserta istri tadi pagi sudah melakukan kegiatan olahraga di Car Free Day, kemudian menikmati mie ayam, dan setelah itu melakukan persiapan untuk menuju ke Jakarta Convention Center di debat pamungkas kali ini. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 yaitu Mahfud MD melakukan kegiatan kampanye akbar yaitu di Kota Batam, Kepulauan Riau, dan juga Pasuruan untuk nantinya menuju ke TPN, dan mereka akan berangkat bersama-sama menuju ke Jakarta Convention Center. Kembali ke Anda, Anissa dan Abraham. Baik, terima kasih Galuh Pandu dari TPN Ganjar Mahfud. Sebelumnya ada Baby Kristami dari Rumah Kartanegara, dan sebelumnya lagi ada Fazila Hairunisa dari kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus. Terima kasih rekan-rekan dan pemirsa. Kami juga akan membahas terkait tema-tema debat, dan kalau kita perhatiin nih Abraham, dari debat pertama sampai keempat itu justru banyak saling serangnya personal, bukan masalah substansinya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi di sana kita akan bahas di sini. Kami akan kembali satu lagi untuk Anda.